Dao Tiu yang hanya berdiri menonton juga merasa tegang. Santai sedikit, jangan ditarik terlalu keras. Seketika, tali pancing putus menjadi dua. Tiu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, lalu memaki dengan marah. Sejak Han Daifai membersihkan danau ini, ikan-ikan di danau ini sudah jati siluman semua. Aku tidak bisa menangkap satu pun. Benar-benar sial. Apakah mereka makan obat penumbuh? Kenapa kekuatannya begitu besar? Mendengar keluhannya, Dao Tiu tertawa terbahak-bahak. Dasar bocah, kamu masih sama seperti dulu. Temperamenmu terlalu panas. Setelah itu, dia menepuk bahu Tiu dan berkata, "Maaf, Tuan Besar Te." Tiu menoleh ke belakang menunggu untuk mendengar, tetapi melihat dia tampak ragu-ragu. Lalu ia menyenggol dada Duong Tiu dengan siku seraya tertawa. "Memikirkan apa, Kakak Dao? Jangan sungkan. Kalau kamu sungkan begitu, aku tetap Tiu yang dulu." Detik berikutnya, keduanya tertawa serempak. Setelah itu, Tiu berkata, "Ayo, aku ajak kamu berkeliling Gunung Raja Agung." Selesai berbicara, ia langsung mengajaknya berkeliling, seraya memperkenalkan setiap tempat. Ini adalah area penanaman padi spiritual dan kebun buah spiritual. Akhir-akhir ini hasil panen yang diminta cukup tinggi, mungkin harus memperluas area tanam. Di seberang sana ada Bai Xiaolong, si tuan muda dari keluarga Bai. Ini Han Davi yang dulu, itu pengurus pembelian obat spiritual. Duong Ti melihat Davin lalu menyapa. "Salam, lama tidak bertemu." Mendengar itu, pria gendut itu juga dengan senang hati membalas. "Pengurus Dao Agung Tiu, lama tidak bertemu." Setelah itu, Duong Tiu bertanya kepada Tiu, "Gunung Raja Agung milik kalian benar-benar tempat naga bersembunyi dan harimau berjongkok. Tuan muda Bai dan pengurus Han juga bertani di sini." Dia menjawab, "Tentu saja, aku beritahu. Apa kamu tahu Sage Beladiriala? Di tempat kami, dia hanya seorang tetua biasa. Kamu datang terlambat. Beberapa hari yang lalu, kamu masih bisa melihat dua raja bela diri tua sedang menyapu rumah." Duong Tiu mengikutinya melihat-lihat sambil ternganga. "Baru beberapa bulan, tapi kamu sudah berhasil mengembangkan tanah yang begitu luas, sungguh patut dikagumi." Setelah mendengar itu, Tiu tersenyum memandangnya, lalu menjawab, "Apa yang perlu dikagumi? Kamu juga datang ke sini. Kalau kamu lihat ada posisi yang cocok, bilang saja padaku. Gunung Raja Agung kekurangan segalanya, kecuali orang." Dia tertawa terbahak-bahak setelah mendengarnya. "Aku menerima niat baikmu. Aku adalah budak keluarga Istana Pangeran. Aku berutang budi pada Istana Pangeran. Bagaimana bisa aku pergi begitu saja? Kamu berbeda. Kamu hanya datang ke Istana Pangeran untuk pekerjaan yang tidak berhasil, tidak seperti budak keluarga seperti kami." Tiu tiba-tiba mendapat ide. "Bagaimana kalau aku pergi ke Istana Pangeran dan menebus kontrak perbudahanmu? Istana Pangeran pasti akan menghargai Gunung Raja Agung." Dia masih tertawa, lalu menjelaskan kepadanya, "Kamu jangan lakukan itu. Berkat kamu, saat ini aku adalah pengurus urusan luar Istana Pangeran. Hidupku sangat baik. Selain itu, orang tuaku di istana juga hidup baik. Aku hidup sangat baik. Bagaimana aku bisa pergi?" Tiu memasang ekspresi misterius, menepuk bahunya. "Naik jabatan, ya. Traktir dong." Duong Tiu dengan senang hati menjawab, "Boleh saja. Asal kamu menyanggupi satu hal untukku, makan di restoran terbaik di kota Liang selama sebulan pun tidak masalah. Tapi jangan di Menara Yingxin milikmu. Aku tidak sanggup mentraktir di sana." Tiu bertanya, "Hal apa?" Setelah itu, dia menyerahkan sebuah kotak kayu kepadanya, berkata, "Ini adalah ulang tahun ke-20 putri daerah. Semoga Raja Agung Tisudi berpartisipasi dalam pesta ulang tahun." Dia baru saja menceritakan seluruh kisahnya. "Seperti itulah, aku tidak bisa tidak menghargai Kakak Dao." Namun, setelah memikirkannya lagi, Tiu masih sedikit ragu. Kemudian, dia bertanya, "Kalian berdua adalah tokoh terkemuka di kota Raja Negara Liang. Berikan aku saran, pada akhirnya aku harus pergi atau tidak?" Bai Xiaolong balik bertanya, "Pesta ulang tahun putri daerah Han?" Davi juga angkat bicara, "Hanya masalah ini saja." Xiaolong tertawa penuh makna. "Pergi dong,
Masalah ini masih harus dipikirkan. Sudah jelas Istana Pangeran tidak berani memandang rendah Gunung Raja Agung kita. Surat undangan Istana Pangeran di pasaran berharga 10 koin emas. Lagi pula punya uang pun belum tentu bisa dibeli. Bagaimana bisa tidak pergi? Dave juga setuju, Sia Olong benar. Di wilayah kota Liang, untuk mendapatkan selembar surat undangan dari Istana Pangeran, harganya tidak murah sama sekali. Raja Agung pernah berkata, tugas yang dipercayakan oleh guru leluhur adalah untuk membuat Gunung Raja Agung terkenal di seluruh dunia. Ini adalah kesempatan yang baik. Wajah TVU menjadi gelap. Intinya adalah, aku sedikit malu kalau ke sana. Keduanya bergantian bertanya, ada apa? Malu kenapa? Dia berkeringat dingin. Pertama, bagaimanapun juga, aku pernah menjadi pelayan rendahan di sana, bahkan diusir. Kedua, saat itu aku sedikit berani. Xiaolong mendengarnya dan mencibir. Diusir, berani. Setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak. Raja Agung Ti, jangan-jangan kamu mengintip. Kata-katanya belum selesai. TVU sudah memukul kepalanya dengan suara tok, memaki. Mengintip kepalamu, itu surat cinta. Apa isi otakmu? Hah? Karena dipukul, Xiaolong menjerit. Di sampingnya, Davi tertawa terbahak-bahak. Kemudian, Davi berkata, Raja Agung, dunia ini menghargai kekuatan bela diri. Saat ini Anda adalah jenderal bela diri tingkat tinggi dan juga Raja Agung Gunung Raja Agung. Masalah di masa lalu tidak perlu dipermalukan, itu tidak berarti apa-apa. Lagi pula, jika sudah kaya tidak kembali ke kampung halaman, tidak ada bedanya dengan memakai pakaian sutra di malam hari. Tiba-tiba, entah muncul dari mana, Tiu-Tiu dan Nalan serempak angkat bicara. Jati, kakak TVU tidak peduli pada kakak Lang karena putri daerah. Raja Agung Ti bahkan menulis surat cinta. Kami benar-benar ingin melihatnya. Mata kedua gadis itu bersinar karena ingin bergosip. Bahkan Emeo si anjing berbulu penasaran dan menggonggong. Gu. Melihat pemandangan ini, TVU membentak. Kalian berdua bersembunyi di lantai atas sejak kapan? Drama menyedihkan apa ini? Di sisi lain, Davi menatap Tiu-Tiu dengan bingung. Tiu-Tiu masih mendesak. Kakak TVU, apa dia menyukai putri daerah? Benar, kan? Didorong sampai panik, dia tidak tahu harus menjawab apa. Dia berteriak dalam hati. Ini tidak benar, sama sekali tidak bisa dijelaskan dengan jelas. Bagaimana? Bagaimana sekarang? Sialan? Bagaimana aku harus menjelaskan masalah ini? Menulis surat cinta adalah wasiat dari pemilik tubuh yang asli, bukan keinginanku. Akhirnya, dia memutuskan untuk tertawa canggung dan mengalihkan pembicaraan. Aduh, sudah waktunya patroli. Aku harus berkeliling Gunung Raja Agung. Selesai berbicara, ia langsung menghilang. Tiu-Tiu masih bersikeras berteriak. Kakak TV jangan lari, jelaskan siapa Lang Jing itu. Kakak tidak boleh mendua. Tidak boleh punya 3 pacar. Siapa sebenarnya calon kakak ipar masa depanku? Davi melihat pemandangan ini hanya tersenyum. Sementara Xiaolong memegangi kepalanya yang bengkak karena dipukul, mengeluh. Tidak ada saran yang berhasil. Pada akhirnya pergi atau tidak pun masih belum jelas. Kenapa selalu aku yang dipukul? Dia melihat ke kejauhan sambil merenung di dalam hati. Tapi jika Raja Agung Ti benar-benar menyukai putri daerah, itu akan merepotkan. Status putri daerah bukanlah hal biasa. Di istana putri daerah, sebuah panggilan terdengar. Kakak putri daerah, gadis bernama Sheru masuk dari luar. Sambil berjalan, dia memanggil, kakak putri daerah. Setelah itu, dia mendekati tempat duduk putri daerah, melaporkan, pengurus Dao sudah membawakan surat undangan. Ini adalah minuman dingin yang baru saja dikirimkan oleh Raja Agung Te. Yang Jiun terkejut, menoleh ke belakang untuk melihat. Dia langsung berseru. Banyak sekali, ada lebih dari 10 jenis. Sheru menjawab, ya, Tuan. Ini adalah es serut mata air Gunung Raja Agung yang baru keluar, setengah air setengah es, dan merupakan produk spesial edisi terbatas. Es serut lemon ini bahkan dicampur dengan minuman manis gemuk yang menyenangkan. Jiun dengan gembira meminumnya, lalu mengajak Xiaoru ikut minum. Kalau begitu kita coba es serut lemon dulu.
Adik Xiaoru, kamu juga minum segelas. Minum hingga habis. Keduanya serempak mengeluarkan desahan lega yang menyegarkan. Di tengah panasnya musim panas, minum segelas seperti ini baru namanya hidup. Tiba-tiba, Xiaoru berkata, "Kakak putri daerah, TV ini benar-benar aneh. Sepanjang hari dia hanya tahu dan mengkhawatirkan penanaman padi spiritual dan buah spiritual yang belum pernah terlihat, lalu juga minuman dingin, bahkan merebut. Puncak gunung lalu memproklamirkan diri sebagai raja, padahal ujung-ujungnya hanya bertani. Ya sudahlah, anggap saja setiap orang punya ambisi masing-masing. Tapi orang ini mematok harga selangit, jelas-jelas pedagang serakah, dan dia bahkan tidak mau memberikan diskon kepada istana putri daerah. Kita sedikit pun." Mendengar itu, Jin mengangkat tangan dan mengetuk kepala pelayan wanitanya. "Mau dipukul? Ya. Bagaimanapun juga dia adalah Raja Agung Gunung dan juga Master Jenderal Bela Diri, bukan tempatnya pelayan sepertimu berkomentar." Xiaoru dipukul. Dia menjerit, lalu masih melanjutkan, "Aku mengatakan yang sebenarnya. Kok saat dia di istana putri daerah, dia hanya pelayan kecil. Sebelumnya dia terluka parah, entah mengapa, dan istana putri daerah juga berusaha keras menyelamatkan hidupnya. Sekarang dia keluar dan mendirikan sektinya sendiri, tapi dia tidak tahu diri memberi sedikit saja perlakuan istimewa kepada tuan rumah, dia tetap menjual dengan harga pasar. Kalau bukan karena pengurus Dao, siapa yang tahu berapa uang yang dia minta? Jelas-jelas dia tidak tahu berterima kasih. Kakak putri daerah membelanya mati-matian. Apa jangan-jangan itu karena surat cinta itu kakak Jeti jatuh hati padanya?" Mendengar ini, Jiun semakin marah dan ingin memukul. "Mau dipukul? Ya. Pelayan sialan. Aku hanya menghargainya, hanya menghargai karya tulisnya. Menghargai saja, mengerti? Itu adalah penghormatan terhadap bakat literatur." Akhirnya, pelayan itu terpaksa memohon, "Kakak putri daerah, jangan memukul kepalaku lagi. Xiaoru akan menjadi bodoh dan kehilangan kakak ipar." Setelah itu, pelayan itu berkata, "Kakak putri daerah, maafkan aku. Xiaoru tidak akan berani bercanda seperti itu lagi." Tapi putri daerah tidak memarahi. Dia hanya berkata, "Dalam hatiku hanya ada kakak Xiao. Alangkah baiknya jika puisi itu ditulis oleh kakak Xiao untukku. Tapi dalam hati kakak Xiao hanya ada jalan bela diri. Aku sudah berusia 20 tahun, jika terus begini, aku benar-benar tidak bisa menunggu lagi. Kapan kamu akan menikahiku, kakak Xiao? Kapan tepatnya kamu akan datang untuk menikahiku?" Di luar tiba-tiba terdengar gemuruh guntur dan awan hitam berkumpul. Melihat ini, Xiaoru segera mengingatkan, "Sebentar lagi hujan deras. Mari kita kembali ke kamar, kakak putri daerah." Gadis itu mengangguk setuju. Di tempat terpencil, seorang gadis memegang payung berjalan menuju sebuah rumah kecil. 38 orang dari keluarga Lin, mulai dari guru bela diri ke atas, yang tertinggi jenderal bela diri tingkat menengah, semua dantian mereka telah dihapus. Mulai sekarang, keluarga Lin akan hilang dari jajaran keluarga bela diri kota Liang. Tidak akan pernah bisa mengangkat kepala lagi. Lin ya, petarung tingkat tinggi dari keluarga Lin, berpikir dalam hati dengan wajah pucat. Ini untuk memperingatkan kita. Mereka mengirim 3 raja bela diri untuk bertindak. 2 di antaranya adalah orang-orang dari kediaman Jenderal Wu Yang. Gunung Raja Agung bertindak terlalu kejam, seluruh keluargaku telah dihancurkan. Kakak tertua dan kedua juga tewas di tangan Tufiyu sebelumnya, jadi aku tidak punya apa-apa lagi untuk dihilangkan. Aku ingin membuat Gunung Raja Agung tidak meninggalkan satupun ayam atau anjing. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Berikan saran." Tuan Muda Liu yang penuh tipu daya. Tuan Muda Liu sedang menuang anggur. Anggur mengalir di sudut mulutnya. Mendengar Linia berkata, dia tertawa. Tipu daya di hadapan kekuatan absolut. Semua rencana tidak ada artinya. Hanya dengan satu lambaian tangan, mereka bisa menyapu bersih segalanya. Aku sudah melihat ini sejak lama. Keadilan omong kosong apa? Rencana licik apa? Sikap master seperti apa? Tinju besar adalah kebenaran sejati. Keluargaku sama dengan kalian. 3 generasi guru bela diri, 32 orang jenderal bela diri, 2 raja bela diri.
Semuanya telah dihancurkan. Semuanya telah dihapus. Dia tampaknya benar-benar gila, terlalu kejam. Kami jelas baru membuat rencana, bahkan belum melaksanakannya, hanya ingin memaksa Lin Ya tahu bahwa dia membagi satu mangkuk sup saja. Tapi mereka malah secara langsung menghapus semua orang yang merupakan guru bela diri ke atas dari kedua keluarga kami. Lin Ya yang berdiri di samping berkata, "Aku mempertaruhkan nyawa datang ke sini bukan untuk mendengarkan keluhanmu. Katakan, aku ingin tahu langkah terakhir untuk membunuh Gunung Raja Agung." Tuan Muda Liu menyeringai jahat. Benar, masih ada satu langkah terakhir. Jika tinju merekalah yang besar, maka kita akan menjadi lebih kuat. Setelah mengatakan itu, dia berdiri. Raja bela diri palsu yang dibentuk dari pil olahan. Tapi jika mereka tidak mengatasnamakan kediaman jenderal, aku juga tidak takut pada mereka. Orang yang benar-benar kejam adalah klan Leng itu. Mereka langsung bertindak bahkan tanpa mendengarkan penjelasan. Memohon pun tidak ada gunanya. Bagaimanapun juga, mereka hanyalah salah satu dari 5 sekte tersembunyi teratas di wilayah timur CHU. Apa mereka pikir keluarga bela diri kota Liang kita adalah semut? Dendam ini, aku, Liu Xiyuan, pasti akan membalasnya. Kemudian dia berjalan di depan Lin Ya. Tapi mereka semua sudah meninggalkan kota Liang. Jadi, lawan kita saat ini hanyalah Gunung Raja Agung. Oleh karena itu, untuk membunuh TVU dengan satu serangan, hanya bisa menggunakan. Tidak bisa mengandalkan hal itu, hanya bisa mengandalkan sosok bangsawan itu. Setelah Lin Ya selesai mendengarkan, dia melipat tangan dan berkata, "Mudah diucapkan, review itu juga tidak mudah diprovokasi." Dia mengerutkan kening, bukan karena aku takut mati, tetapi menggunakan hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan keterlibatan yang lebih besar. Terlebih lagi, mengandalkan sosok bangsawan itu, apa kau yakin akan mendapatkan hasil yang baik? Hal itu justru disebarkan olehnya. Xiyuan menyipitkan mata. Pemenang menjadi raja, yang kalah menjadi bandit. Jika sosok bangsawan itu berhasil, kita akan diangkat menjadi bangsawan dan jenderal. Jika tidak berhasil, keluarga bela diri yang bahkan tidak memiliki guru bela diri seperti kita hanya memiliki jalan kematian. Gadis itu pun setuju. Baik, keluarga Lin akan melakukan ini, ratakan Gunung Raja Agung, hancurkan Gunung Raja Agung, bunuh sampai tidak tersisa satupun. Latar belakang beralih ke Gunung Raja Agung. Suatu hari, TVU sedang memperluas tanah, 10mu ladang, 10mu kebun buah. Saat ini, sistem memberitahu, ladang 100.000 koin emas permu, kebun buah 200.000 koin emas permu. Total dipotong 300 koin emas, sisa koin emas 12 juta. Dia berpikir dalam hati, setiap bulan, koin emas yang digunakan untuk bertani dan kebutuhan sehari-hari setidaknya memakan setengah dari pendapatan. Uang tidak cukup untuk dibelanjakan. Xiaolong berkata, ditambah 20mu lagi, bukankah kita bisa langsung menanamnya? Kenapa harus mencangkul tanah seperti ini? Aduh, pinggang Tuviyuku. Davi tertawa terbahak-bahak. Ini juga latihan kultivasi. Area sekitarnya juga harus dicabut rumputnya. Mulai bekerja sekarang, Tiviu berdiri mengamati, menggosok dagu dan berpikir. Bai Xiaolong benar, aku harus mempertimbangkan mempekerjakan lebih banyak orang untuk memperluas produksi. Orang luar tidak bisa dipercaya. Bagaimana kalau mengundang orang-orang keluarga Yunyan? Bukankah mereka sudah membangun rumah di dekat gerbang gunung? Sudahlah, fokus pada koin emas dulu. Setelah mengatakan itu, dia pun pergi. Dia tiba di depan sistem. Ada sesuatu yang baru. Aku merasa akhir-akhir ini, keberuntungan undian berhadiah dan putaran keberuntungan sangat buruk. Sistem menjawab, ada. Dapat ditingkatkan menjadi kartu gosok. Fungsi undian berhadiah dan putaran keberuntungan telah digabungkan, probabilitas menangnya dihitung ulang. Dan bisa menjadi benda nyata yang bisa dibawa keluar dari ruang, menggunakan tangan untuk menggosok hadiah item. Setelah itu, produk yang dimenangkan akan langsung masuk ke ransel ruang sistem. Mau ditingkatkan? Layar menampilkan 2 pilihan, ya dan tidak. Mendengar ini, mata TVU berbinar. Tentu saja aku mau ditingkatkan, sistem berkata.
menghapus antarmuka undian berhadiah dan antarmuka putaran keberuntungan yang lama, ditingkatkan menjadi kartu gosok. Dipotong 7 juta koin emas, sisa 7 juta. Dia terkejut setelah mendengarnya. Hai, kenapa peningkatan juga harus mengeluarkan uang? Sistem menjawab, pertama, setelah peningkatan akan lebih cepat, meningkatkan pengalaman pengguna. Kedua, versi sistem juga tidak mengatakan bahwa peningkatan tidak berbayar. Ketiga, 10 kartu gosok 1 kali. Dia mengerutkan wajah dan berkata, sepertinya masuk akal juga. Total 70 lembar, dipotong 7 juta koin emas, saldo 0. TV keluar. Sambil berjalan dia mulai menilai, bukankah ini persis seperti loter di bumi? Semoga beruntung lain kali. Bersabar sedikit lagi, hadiah utama ada di belakang. Dia menggosok satu demi satu kartu, wajahnya perlahan kehilangan kendali. Semoga beruntung lain kali. Semoga beruntung lain kali. Dia memaki dengan marah, lalu menggosok satu lembar lagi. Namun tetap semoga beruntung lain kali. TV merong marah dan mengutuk. Apa ini masih bisa dibilang menyenangkan? 10 lembar berturut-turut bahkan tidak memenangkan satu keping batu roh. Akhir-akhir ini, keberuntunganku bahkan lebih buruk daripada sebelum peningkatan. Meskipun undian berhadiah tidak bisa mengeluarkan koin emas lagi, dan jumlahnya juga sedikit, tapi dia pasti akan menang hadiah. Dia berkata, seandainya api kecil ada di sini, itu bagus. Aku bisa meminjam keberuntungannya. Benar, aku bisa meminjam tangan emas orang lain di ruang tamu villa. Dia menceritakan tentang kartu gosok kepada Xiaoxie, Yunyan, dan Tian Yi. Begini ceritanya, ini adalah permainan yang diberikan guru leluhur kepadaku. Ingin aku berusaha sedikit untuk mendapatkan hadiah. Selama kamu menggosok kata-kata selain semoga beruntung lain kali, itu artinya menang. Semuanya tolong berusaha keras ya. Siapapun yang berhasil menggosok hadiah, Raja Agung ini akan memberikan hadiah besar. Setelah mengatakan itu, dia membawakan sebuah tong penuh botol, katanya. Hadiahnya adalah mata air roh tingkat 3 paling premium di Gunung Raja Agung. Minum satu botol langsung memulihkan energi, roh, cedera, dan detoksifikasi di bawah tingkat Raja Bela Diri. Pasti efektif. Memenangkan satu kartu gosok ditukar dengan satu botol, botol ditukar di tempat. Tidak ada penipuan bagi tua dan muda. Ini adalah obat dewa untuk berkelahi, bepergian, dan di rumah. Kamu harus memilikinya. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tidak menang gosok juga tidak apa-apa. Hal ini membutuhkan bakat alam. Menurut pengalaman Raja Agung ini, dia bahkan belum selesai berbicara, suara Xiaoxiu yang masih muda sudah terdengar. Aku menang gosok. Benar? Gadis kecil itu melihat kartu gosok dan bertanya. Loudspeaker Gunung Raja Agung, ini menang, kan? Kakak TVU, saat ini, dia sedang berpikir secepat kilat. Secepat ini aku sudah dipermalukan. Setelah itu, dia mengambilnya dari tangan Tiu Tiu. Tiu Tiu, kamu sudah melakukan pekerjaan dengan baik, benar-benar menang. Selama bukan semoga beruntung lain kali berarti menang hadiah. Gadis kecil itu bahkan belum sempat bereaksi. Speaker Gunung Raja Agung mengeluarkan musik yang berbeda, berdasarkan gulungan kaset yang berbeda. Setiap musik memiliki efek buff yang berbeda. Melihat perkenalan, sepertinya itu adalah efek buff group, tetapi tidak dapat menggunakan CD, juga tidak dapat menggunakan kartu TF. Dia berdiri di depan speaker, mengerutkan kening, berpikir, kenapa harus menggunakan kaset jadul seperti itu lagi? Bukankah itu harus diputar balik kasetnya? Sudahlah, simpan dulu. Sistem menyimpannya ke ransel spasial terlebih dahulu. Tiulong juga berhasil menggaruk. Dia melihat isi yang didapatnya, hampir menangis terseduh-seduh. Buku keterampilan. Dipukuli di ruang latihan Gunung Raja Agung. Hah? Ini artinya aku disuruh dipukuli habis-habisan. Fan Yan malah sangat gembira. Pedang pembelah kayu, sama seperti pedang Raja Agung teh, mendapatkan buku keterampilan. Buku keterampilan menyeduh anggur. Yang ini aku suka, pikir Tuviu dalam hati. Ada juga pedang pembelah kayu. Benar juga. Barang ini di luar Gunung Raja Agung hanyalah artefak spiritual tingkat atas, tidak terhitung langka. Dai Fai juga mencoba menggaruk.
Sistem formasi sabit pertempuran massal dasar. Raja Agung. TV melihatnya lalu memuji Han Daifai yang berhasil menggaruk 3 kali, masih beruntung. Tien Nat membaca. Area hutan Jiok dingin, khusus untuk murid Gunung Raja Agung. Area yang sangat bagus. Han Daifai tidur mendengkur seperti guntur di malam hari, jadi sebaiknya pisah tempat tinggal. Sayang sekali tidak ada ruang pemurnian pil. TVU berdiri di dalam sistem. Batinnya menjerit kegirangan. Kemudian dia dengan gembira mengangkat tangannya. Ini benar-benar ladakan keberuntungan. Benar saja, hal menggaruk hadiah semacam ini harus meminjam keberuntungan orang lain. Orang yang tangannya busuk jangan memaksakan diri. Dia berkata dengan gembira kepada semua orang. Bagilah mata air spiritualnya, malam ini aku sendiri yang turun ke dapur. Membuatkan hidangan baru untuk kalian semua. Setelah mengatakan itu, dia tertawa terbahak-bahak. Semua orang juga merespons dengan gembira. Panjang umur Raja Agung. Beberapa hari kemudian, di kebun obat, TVU bertanya kepada tabib Tien Nat. Apakah ada ramuan spiritual yang lumayan bagus dan sudah dewasa? Aku ingin memilih satu untuk hadiah ulang tahun Putri Kabupaten. Dia menjawab, 3 barisan di sebelah sana, sebelum Raja Agung kembali ke gunung, aku sudah merawatnya dengan awan obat. Semuanya adalah ramuan spiritual tingkat 5 yang sudah dewasa. Dia memejamkan mata dan memilih satu tanaman, lalu berkata, baik, ambil yang ini saja. Damangha. Tapi kenapa terlihat seperti sawi putih? Menghadiri pesta ulang tahun dan memberi ramuan spiritual tingkat 5. Tidak berlebihan dan juga tidak terlalu sederhana. Pas, berdiri di depan kediaman Putri Kabupaten, TVU menghela napas. Banyak sekali orang. Bai Tiulong menimpali. Benar-benar kediaman Putri Kabupaten. Tapi Raja Agung Ti, bukankah pakaian kita ini agak terlalu sederhana? Bagaimanapun juga, aku adalah penguasa kecil Kota Liang, putra Tuan Kota Liang. Aku masih punya beberapa set pakaian yang layak untuk dipakai keluar. Dia menjawab, mimpi indah sekali. Kamu hanyalah pengikut Raja Agung ini, tentu saja kamu harus mengenakan pakaian Gunung Raja Agung. Apa maksudmu sederhana atau tidak sederhana? Bahkan jubah kebesaran Raja Agung ini pun kamu pakai. Tapi, apa ini terlalu berlebihan? Baru saja masuk, di antara para pelayan ada yang berseru, Kivio sudah kembali. Pakaian yang kamu kenakan ini lebih gagah daripada saat kamu jadi pelayan rendahan. Anak ini sukses berbisnis di luar ya? Dia tertawa dan menjawab, lumayan. Tetapi dalam hati dia berpikir, masih terlalu berlebihan, langsung dikenali. Sebaiknya aku simpan jubahnya saja. Melihatnya kembali, Trenlang segera mencibir. Keluar merantau juga sukses ya? Cuaca sepanas ini masih pakai jubah. Kamu mau tampil opera? Di dekatnya, seorang pelayan mengingatkannya. Ah, Trenlang, apa yang kamu katakan? TVU membalas, kenapa? Kamu keberatan? Tiulong yang mengikuti di belakang merasa bingung. Jarang sekali Raja Agung Ti langsung memaki orang lain seperti ini. Apa Raja Agung punya dendam dengan orang ini? Dia mengeluarkan kartu undangan dan berkata, Raja Agung ini hidup dengan sangat gemilang. Bagaimana? Raja Agung ini bahkan menerima kartu undangan yang ditulis sendiri oleh Putri Kabupaten. Hari ini Putri Kabupaten mengundangku untuk datang ke pesta. Bagaimana? Jika tidak terima, coba pukul aku. Pria itu terprovokasi hingga darahnya mendidih. TV melihat lawannya marah. Dia semakin puas. Ayo, serang saja. Meragukan apakah kartu undanganku asli atau palsu. Setelah itu aku akan memberimu pelajaran. Masih trik yang sama. Pelayan itu buru-buru menasihati Trenlang. Hari ini adalah ulang tahun Putri Kabupaten, jangan membuat masalah. TVU adalah tamu. Bagaimanapun juga, TVU sekarang adalah Raja Agung Gunung. Kudengar kekuatannya sudah mencapai level Jenderal Bela Diri. Jangan cari masalah dengan memukul TVU. Kamu juga sebaiknya kurangi bicara. Bagaimanapun juga, kalian pernah mencari nafkah bersama sebelumnya. Sementara pria itu merasa kesal. Kenapa begitu mudah dihentikan? Sungguh, hari ini aku menghormati semua orang, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi dengannya. Tiulong bertanya dengan rasa ingin tahu. Raja Agung Ti,
Apa kamu punya dendam dengan orang ini? Dia mengangguk membenarkan, ada sedikit dendam. Dulu ketika aku masih di kediaman putri kabupaten, dia selalu berselisih denganku. Aku diusir dari kediaman putri kabupaten juga karena ulahnya. Dalam hati dia berpikir, ketika aku bertransmigrasi ke sini, tubuh ini terluka parah, dalam keadaan koma. Aku sangat curiga itu karena ulahnya. Trenlang mencibir. Itu juga karena kediaman putri kabupaten tahu betul latar belakangmu. Kamu hanyalah seorang petani, makanya mereka tidak mengerahkan pasukan ke Gunung Raja Agung. Perampok kecil, apa kamu benar-benar menganggap dirimu orang besar? Kenapa kalau jenderal bela diri, itu hanya keberuntungan saja? Dia menunjuk ke kerumunan di depan dan melanjutkan. Lihat, itu baru orang besar yang sebenarnya. Dua jenderal bela diri, yang gemuk dan yang kurus, dari pasukan kediaman pusat. Mereka punya kekuatan, punya koneksi. Di depan mereka, Gunung Raja Agungmu tidak ada bedanya dengan kutu busuk, kapan saja bisa dimusnahkan. Dan di tempat yang ditunjuknya, semua orang berkumpul mengerumuni dan menjilat kedua jenderal bela diri yang gemuk dan kurus itu. Kami harap kedua tuan besar bisa menyampaikan beberapa kata baik di kediaman Jenderal Agung. Kami akan sangat berterima kasih. Jenderal bela diri yang kurus melambaikan tangan. Gampang saja. Orang lain lagi menjilat. Hadiah kecil ini tidak cukup untuk menunjukkan ketulusan. Dia Trenlang kemudian berkata, makanya, sebagai manusia harus sedikit rendah hati. Hubungan kediaman putri kabupaten dan kediaman Jenderal Agung sangat baik. Tiulong dan Tuviyu sama sekali tidak mendengarkan omong kosongnya. Mata mereka membelalak. Bukan main. Bukankah mereka sudah kembali? Kedua jenderal bela diri yang gemuk dan kurus itu, yang seluruh tubuhnya penuh luka, juga merasa orang yang di kejauhan itu sedikit familiar. Trenlang masih melanjutkan ceramahnya. Di kediaman putri kabupaten jangan terlalu sombong, nanti kedua raja bela diri itu marah besar dan membunuhmu. Begitu mereka melihat dengan jelas, mereka berseru serempak, Raja Agunti. Trenlang tercengang. Kalian berdua kenal Tuviyu? Tiulong melihat penampilan mereka dan bertanya, kenapa wajah kalian penuh luka? Sementara itu Tuviyu merasa habislah riwayatnya. Kedua pria gemuk dan kurus itu berteriak keras, goyangkan, goyangkan lagi, goyangkan, goyangkan lagi. Saat ini dia baru mengerti di mana letak masalahnya. Mereka jangan-jangan dipukuli oleh Tuan Zhao karena masalah air bahagia itu. Aku hanya bercanda sedikit saja. Tiulong merasa situasinya menjadi menarik. Siapa suruh kamu menipu mereka? Sekarang balasannya datang, itulah cinta dari kedua raja bela diri itu. Kata-kata itu belum selesai, Tiulong tiba-tiba mendapat pukulan tanpa alasan. Kedua pria gemuk dan kurus itu menyerbu, bergantian memberinya pelajaran. Goyangkan kepalamu. Tiulong berteriak putus asa. Salah orang, salah orang. Dia juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ada apa dengan kedua orang tua ini? Kecanduan memukuli orang? Di luar Gunung Raja Agung, dia paling banyak hanya bisa menghadapi satu raja bela diri. Dua orang terlalu berat, kekuatannya masih belum cukup. Trenlang menunjuk, orang ini baru Tuviyu. Tiulong dipukuli sampai seluruh tubuhnya memar, barulah kedua raja bela diri itu melepaskannya. Akhirnya lega. Tapi kenapa rasanya anak ini semakin tahan banting? Xiaolong yang malang hanya bisa terbaring tak berdaya di tanah, meminta bantuan. Melihat mereka hendak pergi setelah selesai memukuli, Xiaolong mencoba bangkit. Kalian berdua orang tua, jangan pergi. Kenapa kalian memukulku? Aku tidak keberatan dipukul menggantikan Tuan Raja Agung Ti, tapi setidaknya jelaskan setelah kalian memukulku. Kan, kenapa kalian memukulku dan bukan dia? Orang-orang di sekitar juga terkejut. Tulang remaja ini benar-benar keras, dipukuli oleh dua raja bela diri tapi masih bisa berjingkrak. Sepertinya serangan kedua raja bela diri itu tidak main-main. Remaja ini benar-benar luar biasa. Saat ini, kedua raja bela diri mengalihkan target. Ini tidak ada hubungannya dengan dia, hanya kebetulan saja. Ini adalah kasih sayang dari bijak bela diri, dan kami hanyalah pembawa pesan. Setelah melaporkan perilaku terbaru kamu kepada Tuan Besar Zhao, beliau secara khusus berpesan, begitu bertemu,
pukul dulu saja, baru bicara. Apa kamu punya pendapat? TVU berkeringat dingin, buru-buru menjawab, saya tidak berani. Prajurit kurus itu melanjutkan. Sedangkan masalah kenapa hanya memukulmu dan tidak memukul Tuan Raja Agung Ti, itu karena adik laki-laki kami pernah berkata, siapapun yang berani merugikan. TVU mengangguk berkali-kali. Mengerti? Sementara itu, Shelong hanya bisa berdiri di belakang dengan perasaan tertekan, berkata, saya terluka menggantikan Anda, Tuan Raja Agung Te. Apakah ini termasuk cedera saat bertugas? TVU juga merasa bersalah atas luka kedua orang itu. Saya minta maaf, saya hanya sedikit menggoda Tuan Besar Jia, tidak menyangka malah melibatkan Anda, melibatkan kalian berdua. Ngomong-ngomong, bagaimana rasa daging babi gemuknya? Prajurit kurus itu mengangguk. Sangat enak, kami tidak sia-sia dipukuli. Menyadari ada sesuatu yang salah, dia berseru. Anda ini menargetkan titik lemah kami. Bagaimana? Tuan Raja Agung Ti, apakah Anda sengaja? TVU hanya tersenyum tanpa menjawab. Situasi ini membuat Trenlang semakin marah. Dua tuan besar, jangan biarkan diri kalian ditipu oleh bocah ini. Beberapa bulan lalu, dia hanyalah seorang bocah sombong dan gila hormat. Prajurit gemuk itu muak mendengarnya. Lalu tanpa basa-basi memberinya tamparan di wajah karena dia terlalu banyak bicara. Dia mengerahkan kekuatan, segera mengikat Trenlang dengan erat. Apa kau sedang membicarakan dirimu sendiri? Kau hanya tahu menilai niat buruk dari asal-usul seorang ahli, memprovokasi hubungan aliansi yang bersahabat antara kediaman jenderal dan Gunung Raja Agung. Ya, hei, kau mau membunuh? How? Siapa yang memberimu nyali anjing itu? Jika bukan karena menghormati kediaman putri daerah, raja ini sudah lama memukulmu sampai mati. Para pelayan juga mengerti bahwa Gunung Raja Agung dan kediaman jenderal memiliki hubungan aliansi yang bersahabat. Gunung Raja Agung ini bisa dibilang telah memeluk paha yang besar. Dia menatap Trenlang yang sedang memuntahkan darah, lalu melanjutkan. Tamparan ini hanyalah peringatan bagimu. Jangan menggunakan pandangan pisikmu untuk menilai orang lain. Dunia bela diri mengutamakan kekuatan. Asal-usul rendahan bukanlah apa-apa. Selama kamu cukup kuat, bahkan jika latar belakangmu hanya berpakaian seperti ini, lalu kenapa? Dengan pandangan sempit sepertimu, bagaimana mungkin kamu tahu betapa kuatnya kekuatan Gunung Raja Agung? Sebelum mengejek orang lain, cerminlah dirimu sendiri dulu. Kau hanyalah seorang ahli bela diri tingkat menengah saja. Atas dasar apa kau menilai apakah Tuan Raja Agung Ti pantas menjadi Raja Gunung atau tidak? Setelah selesai bicara, mereka tidak mempedulikan Trenlang lagi dan pergi. Para tamu di sekitar berbisik, dengan kediaman jenderal yang turun tangan, Gunung Raja Agung jelas tidak biasa. Tuan Raja Agung Ti ini memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar. Kita harus menjalin hubungan baik dengannya. Shelong memuji, si kurus benar-benar gagah. TVU tertawa dan menjawab, itu hal kecil saja. Namun, mereka kemudian beralih memuji TVU. TVU berkata dengan malu, si kurus terlalu memuji. Prajurit kurus itu menjawab, sudahlah Tuan Raja Agung Ti di kota Liang ini, kenapa harus sungkan? Terlalu rendah hati juga bukan hal yang baik. TVU tertawa dan berkata, lebih baik sedikit rendah hati, misalnya tentang aliansi persahabatan dengan kediaman jenderal. Prajurit itu menjawab beberapa hal. Tuan Besar Xiao sudah membuat pengaturan. TVU mengangguk. Saya mengerti, terima kasih atas perhatian jenderal. Sementara itu, Trenlang masih memuntahkan darah. Aku tidak terima. Kenapa Raja bela diri bisa melakukan apapun yang mereka mau? Kenapa? Kenapa hanya dengan berlatih beberapa bulan? Kau bisa mengalahkan seorang prajurit dan menjalin hubungan dengan kediaman jenderal? TVU, tahukah kau bahwa sebelumnya aku seharusnya langsung membunuhmu, kan? Aku benci, bahkan menganggapmu sebagai bahan tertawaan adalah kesalahanku. Kenapa aku harus membiarkan TVU hidup? Kenapa? Kenapa selalu melawanku? Aku tidak bisa membunuh TVU, bahkan aku tidak bisa membunuhmu. Tunggu saja pembalasanku. Di sisi ini, TVU dan kedua prajurit masih melanjutkan percakapan. Jeti, jejak laut aroma darah muncul di kota Liang. Benarkah? Ya,
Sebelumnya kami mengira Tuan Besar Shah ingin minum teh susu lagi. Siapa sangka petunjuk sebenarnya justru mengarah ke Kota Liang. Oleh karena itu, sekarang kami dikirim ke sini lagi. Tapi kami sudah menyisir semua keluarga bela diri di Kota Liang, dan masih belum ada hasil. Kami pikir mungkin ini diatur oleh kekuatan luar, dan bertepatan dengan ulang tahun putri daerah, banyak tamu terhormat berdatangan ke sini. Kamu memiliki banyak kenalan di Kota Liang. Prajurit gemuk itu mengambil sepotong makanan. Dia berkata, jika pihak lain benar-benar diam-diam memperdagangkan bunga neraka di Kota Liang, maka kali ini mereka pasti akan datang. Prajurit kurus itu menjawab, kediaman jenderal kami dan kediaman putri daerah memiliki hubungan yang erat. Kami akan mengambil kesempatan ini sekaligus menghadiri jamuan, sekaligus mengamati secara diam-diam. Bagaimanapun, mereka yang dapat dengan cepat mendapatkan bunga neraka dianggap bersiap untuk mengembangkan lautan darah, kekuatan, dan latar belakang. TV mengambil makanan dan berkata, ini terlalu rumit. Lebih baik saya fokus menjaga Gunung Raja Agung dulu. Shelong diam-diam menghela napas. Kediaman putri daerah benar-benar memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Lebih dari separuh makanan berasal dari Gunung Raja Agung, sungguh mewah. Namun, jika benar-benar menghadapi masalah itu, kami harus membantu kediaman jenderal. Laut aroma darah menggunakan bunga neraka untuk mengendalikan para ahli bela diri. Benda terkutuk ini harus diberantas sepenuhnya. Saat ini, kelompok orang lain juga berdatangan satu persatu. Memang benar, hari ini adalah jamuan istimewa. Pohon cendana bunga mimpi tingkat 5 milikku seharusnya tidak terlalu buruk. Hadiah cendana bunga mimpi memiliki khasiat kecantikan, meskipun tidak terlalu berharga, seharusnya tetap diterima dengan baik. Aku hanya berharap tidak terjadi apa-apa. Sekejap mata berubah dari pelayan rendahan menjadi tamu terhormat. Aku sedikit sulit menyesuaikan diri, terutama jika aku terlalu menarik perhatian. Bicara soal surat cinta, Raja Agung ini benar-benar tidak tahu harus menyembunyikan wajah di mana. Tapi tetap saja, lebih baik sedikit rendah hati. Sebuah tokoh besar muncul. Kediaman Pangeran Xiang. Tuan muda Xianglang telah tiba. Kediaman Pangeran Xiang. Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Sepertinya ada seorang pangeran bermarga Xiang di negara ini. Dan pria ini adalah satu-satunya putra tunggal pangeran tersebut. Adik Yun, aku datang lagi. Tuan muda Xianglang berteriak keras ke arah Yang Jiun. Yang Jiun saat ini baru muncul perlahan, melangkah maju, berkata, terima kasih, kakak Xianglang, atas kehadiranmu. Dan terima kasih juga kepada kalian semua karena telah meluangkan waktu untuk menghadiri jamuan ulang tahunku. Ayah saya saat ini sedang menjaga perbatasan di Nanjiang, jadi hanya saya, putri kecil ini, yang bisa menjamu kalian semua. Saya harap kalian semua menikmati makanan dan minumannya. Makanan yang sederhana, anggur yang biasa-biasa saja, sambutan yang tidak memadai, saya mohon maaf atas kekurangan ini. Para tamu yang mendengarnya, satu persatu menjawab, putri daerah terlalu sopan. Benar. Lebih dari separuh bahan makanan ini berasal dari Gunung Raja Agung. Jika ini masih dianggap sederhana, itu terlalu merendah. Pangeran daerah telah menjaga perbatasan dengan susah payah, mengabdikan diri sepenuhnya pada negara. Tentu saja kami harus datang ke jamuan ulang tahun putri daerah. Yang Jiun memang tidak menyukai karakter Xianglang, sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk mengingatkannya. Mengenai hal ini, saya harap kakak Xianglang cukup memanggil nama lengkap saya. Saya rasa saya tidak pantas menyandang panggilan adik Yun itu. Tidak hanya dia, bahkan pelayan kecil di sampingnya pun sangat membenci Xianglang. Pria jahat, protagonis pria TV yang mendengar dari samping, menjadi sangat bersemangat. Astaga, ada tontonan menarik. Tuan muda Xianglang tidak hanya tidak merasa malu, sebaliknya dia dengan gembira berkata, baiklah, kalau begitu aku akan memanggilmu adik Jiun. Tapi, kenapa kamu harus bersikap seperti itu? Siapa yang tidak tahu tentang kekagumanku padamu di sini? Kenapa kamu harus bersikap formal denganku? Aku akui bahwa lamaran pernikahan sebelumnya itu gegabah. Tapi kamu harus memberiku kesempatan untuk meminta maaf. Kan, pelayan, mengikuti panggilannya, sekelompok orang membawa harta karun dan masuk beriringan.
Sekte Surga Misterius, atas nama Tuan Muda Xianglang, mempersembahkan sebuah pil kehidupan. Sung Sung Jiok, Sekte Pengejar Bulan, atas nama Tuan Muda Xianglang, mempersembahkan Jiok Roh Biru. Kota Angin Surgawi, atas nama Tuan Muda Xianglang, mempersembahkan sebotol cairan roh langit misterius. Hal ini membuat pelayan kecil itu terbelalak dan ternganga. Aku bahkan belum sempat menghentikannya. Kenapa Jati begini lagi? Tu Feiyu dan Bai Xiaolong di lantai atas juga terkejut bukan kepalang. Astaga, sungguh mewah. Baru mulai saja sudah memberikan hadiah yang kaya raya. Inilah kekayaan kerajaan klan Xiang. Benar saja, kami para pedagang ini tidak bisa dibandingkan. Itu semua adalah harta karun langka. Banyak di antaranya adalah harta penting dari sekte-sekte tersebut. Bagaimana mungkin menolaknya? Terlebih lagi, semua ini atas nama Tuan Muda Xianglang untuk mempersembahkan naga kecil. Sekte-sekte ini terlalu merendahkan diri. Naga kecil melihat ekspresi khawatirnya dan tak kuasa menggoda. Hahaha, saingan cinta, pesaing Raja Agung Ti, kamu mulai khawatir, ya? Detik berikutnya, ia mendapat jitakan di kepala. Sudah ku bilang, itu bukan kemauanku, ada alasan yang tak terucapkan. Mulutmu itu selalu asal bicara, kamu memukulku lagi. Kedua orang di lantai atas itu berisik, membuat Tuan Muda Xianglang sulit untuk tidak memperhatikan. Mereka diperhatikan. Keduanya ketahuan oleh pihak lain dan buru-buru tertawa canggung. Cepat makan, cepat, cepat makan. Makan ayam panggang ini, anak sekali. Kamu satu kalimat, aku satu kalimat, memang ini rasanya. Daging sapinya juga enak. Aku memang anak bangsawan yang manja, tapi rakyat jelata sering bilang, rakyat biasa tidak bisa melawan pejabat, apalagi melawan keluarga kerajaan atau kekaisaran. Tapi Raja Agung Ti adalah Raja Agung Gunung. Apa yang ditakutkan? Makan saja dengan santai. Aku tidak takut, hanya saja kalau tidak ada urusan, jangan cari perhatian. Rasa ingin tahu bisa membunuh kucing. Apa kamu tidak tahu? Kalau tidak ada hubungannya dengan kita, jangan ikut campur urusan orang lain. Kita di sini hanya untuk numpang makan gratis. Untungnya berkat pertengkaran berisik mereka berdua, Xianglang memperhatikan TVU. Dia segera memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki TVU. Tapi ini ada hubungannya denganmu. Bukankah kamu yang menulis surat cinta untuk putri daerah? Saingan cintamu sudah datang. Meskipun pengiringnya hebat, kita tidak boleh takut, kita harus berani. Aku ulangi sekali lagi, itu bukan kemauanku. Orang tua kurus yang mendengar berita ini, matanya berangsur-angsur menjadi tajam, mengingatkan TVU dengan serius. Baru beberapa hari pergi, kabar kamu menulis surat cinta untuk putri daerah sudah tersebar. Masalah ini sangat serius. Dulu ada Bai Xiaolong, sekarang dia datang lagi. Ini benar-benar membuatmu pusing. Padahal orang tua kurus salah paham, mengira itu adalah urusan beberapa bulan yang lalu, saat aku belum meninggalkan kediaman putri daerah. Orang tua gemuk ikut menimpali. Benarkah itu surat cinta yang kamu tulis sendiri? Sialan, penjelasannya tidak jelas. Dia hanya bisa menjelaskan tanpa daya. Aku hanya bisa bilang, aku membantu seorang saudara baik yang seperti darah dagingku untuk menuliskannya. Kalian percaya atau tidak? Tunggu. Aku juga tidak pernah setuju untuk menikah dengan Ling Zizhi. Kenapa harus menikah? Tapi jangan terlalu takut begitu. Apa hubungannya aku menulis surat cinta dengan dia? Tapi tentu saja kedua orang itu tetap tidak percaya dan berkata, penjelasan adalah menutupi adalah kebenaran. Jika masalah ini sampai ke telinga Ling Zizhi, aku khawatir gadis kecil itu akan langsung datang menyerang. Anak ini agak pemarah dan sangat keras kepala. Meskipun gadis kecil itu sudah naik level menjadi raja bela diri dan bisa berdiri sendiri, kita dan paman juga tidak bisa hanya melihat dia menanggungnya sendirian. Benar, kan? Jadi, lebih baik sebelum Ling Zizhi kembali menyerang, kita duduk dan makan sesuatu, jelaskan semuanya dengan jelas, agar tidak salah paham dengan temperamen Ling Zizhi. Kalian juga tahu, ternyata selama ini, mereka berpura-pura agar sang protagonis mentraktir makan. Kedua bajingan ini memberi isyarat terang-terangan. Tidak ada cara lain, sang protagonis hanya bisa setuju untuk kompromi dengan mentraktir makan malam barbeku. Asal dia bisa mendapatkan kedamaian.
Dia hanya bisa menggunakan uang untuk meredam bencana. Saat ini, orang tua gemuk dan orang tua kurus baru meregangkan otot wajah mereka dengan gembira. Begitulah seharusnya kamu bicara. Kamu harus menyayangi orang tua, tenang saja. Serahkan masalah penjelasan pada kami. Jangan khawatir, Ling Zaizia juga sangat mengerti. Selama kamu bisa melampauinya dalam jalur bela diri, jangankan satu putri daerah, ditambah 2 putri lagi pun tidak akan jadi masalah. Stop, aku belum pernah setuju untuk menikah dengannya. Aku hanya tidak ingin mencari masalah tanpa alasan, TVU menjelaskan tanpa daya. Orang tua kurus tetap tidak berniat menyerah untuk menginterogasinya sampai tuntas. Mengerti, sama sekali tidak butuh persetujuanmu. Cukup gadis kecil itu memutuskan bahwa dia hanya akan menikah denganmu. Bagaimanapun, dunia ini menghormati seni bela diri, jati anak muda, cepatlah menjadi kuat. Kamu, sebagai pemilik hewan peliharaan suci, tetua tingkat Santo bela diri, dan memiliki guru tingkat dewa yaitu Raja Agung Gunung, menikahi satu putri daerah lagi sama sekali tidak masalah. Sayang sekali, kami bukanlah tetua dari putri daerah, kalau tidak kami sudah lama membantumu. Dia benar-benar tidak bisa membantah kedua orang ini. Bagaimana topik ini bisa dialihkan? Aku pada dasarnya tidak berniat apa-apa dengan putri daerah, dan juga tidak pernah setuju untuk menikah dengan Nona Ling. Mai Xiaolong di samping mendengarkan gosip itu, dan ketika mendengar ini, dia menatap TVU dengan pandangan tak berdaya, berpikir dalam hati, kalian berdua sama-sama tidak mau saudara ipar, apa kamu mau mengandalkan kekuatan untuk tetap jomblo? Begitu selesai bicara, kamu sudah panik, aku tahu pikiranmu. Kamu tidak ingin memprovokasi tokoh besar dari kediaman Pangeran Sheng. Sama sekali tidak perlu khawatir, putri daerah pasti tidak akan peduli pada munafik itu. Setelah mengatakan itu, ekspresi orang tua kurus berangsur-angsur menjadi serius, tidak seperti biasanya. Sang protagonis yang mendengar itu justru dengan senang hati menimpali. Aku malah merasa mereka sangat cocok, yang satu putri daerah, yang satu putra mahkota dari raja dengan nama keluarga berbeda. Selain itu, dia juga murah hati dalam bertindak, pikirnya dalam hati. Asal bukan dipasangkan denganku, itu sudah bagus. Lihat, kalau cuma murah hati dalam bertindak sih tidak apa-apa. Tapi setiap kali tuan muda Xianglang ini bertindak, dia selalu ingin menambahkan kaki pada ular berlebihan. Kata-kata orang tua kurus yang sulit dimengerti benar-benar membuatnya pusing. Apa maksudnya menambahkan kaki pada ular? Semakin tua semakin pedas. Orang tua kurus hanya menjelaskan singkat kepadanya. Kamu akan segera tahu, ini adalah gaya bermain tuan muda Xianglang yang sudah biasa. Saat ini di bawah, tuan muda Xianglang berkata dengan suara yang dalam, ini semua adalah sedikit ketulusan yang diberikan oleh teman-teman atas namaku untuk putri daerah. Bawahan yang menyelidikinya juga sudah kembali. Pangeran, orang itu adalah, tapi sepertinya teman-teman lokal itu tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Aku tidak sengaja ingin bersaing dengan teman-teman lokal. Hanya saja aku memiliki pergaulan yang terlalu luas dan sungguh-sungguh mengagumi putri daerah. Setiap kali aku melihat sesuatu yang bagus, aku ingin membelinya dan memberikannya kepada putri daerah. Perasaan ini benar-benar sulit dikendalikan. Saat ini, TVU baru mengerti mengapa orang tua kurus mengatakan hal itu padanya. Berpura-pura punya pergaulan luas sekaligus pamer bahwa dia punya uang. Aku selalu merasa dia seperti anjing yang mau buang air kecil, berlari mengelilingi wilayah untuk menyatakan kepemilikan. Kata-katamu ini benar-benar disukai orang tua ini, perumpamaan ini sangat tepat. Tapi anak muda, jangan khawatir, ada kami berdua orang tua di sini, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa padamu. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Apa yang dikhawatirkan orang tua kurus pun terjadi. Tuan muda Xianglang mulai menyindir wilayah timur CHU. Aku bisa mengerti tempat sekecil ini, tapi bagaimanapun juga ini adalah sebuah wilayah. Sesekali akan muncul 1-2 orang berbakat. Kudengar ada seseorang yang setelah diusir dari kediaman, langsung menduduki gunung dan menjadi raja. Orang tua kurus yang sudah mengetahui situasinya sejak awal, menjawab dengan santai, bukankah kamu yang menulis surat cinta untuk putri daerah? Dia adalah saingan cintamu, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Ya ampun,
bisakah kita ganti topik? Aku sih tidak masalah. Tapi dia belum tentu mau begitu. Tuan Muda Xianglang berkata dengan angkuh kepada putri daerah. Dia juga menanam berbagai macam buah spiritual. Kudengar dia menanamnya dengan sangat baik, dan saat ini sudah punya sedikit ketenaran. Kebetulan sekali, Raja Agung Gunung ini juga ikut serta dalam pesta ulang tahun putri daerah. Entah hadiah spesial apa yang sudah disiapkan oleh tokoh terkenal wilayah Timur Sehau ini untuk putri daerah. Mustahil kan, di hari ulang tahun putri daerah malah menghadiahkan sayuran yang dia tanam sendiri? Mendengar dia berkata demikian, wajah sang protagonis berangsur-angsur menunjukkan kekhawatiran. Ya ampun, dia benar-benar mengincarku. Kamu sudah benar-benar menonjol, tapi masih mau menjatuhkanku. Taktik ini benar-benar menambahkan kaki pada ular. Apalagi, meskipun aku memberi bunga, tapi terlihat seperti sayuran. Bagaimana ini? Hanya bisa gigit jari dan memberikannya saja. Tak berdaya. Tiviu terpaksa membawa hadiahnya ke tempat yang Jiun. Begini Raja Agung Ti, biasanya ramuan spiritual tingkat 5, bunga impian telur ini sudah cukup terhormat, tapi situasi hari ini, aku masih punya batu roh tingkat atas. Bagaimana kalau kita diam-diam menukarnya sebentar? Bai Xiaolong berkata dengan canggung. Dia langsung membekap mulutnya, membentak pelan. Diam! Di depan banyak orang begini bagaimana kamu mau menukar? Kamu pikir kamu Liu Qin? Apalagi ini adalah hadiah yang mewakili Gunung Raja Agung. Bagaimana bisa diganti dengan harta pribadimu? Putri daerah, ini adalah ucapan selamat ulang tahun. Hadiah kecil, semoga tidak keberatan. Tiviu menggaruk kepala, berkata dengan malu. Yang Jiun yang melihat itu pun menjawab dengan sopan. Raja Agung terlalu sungkan, kehadiran Anda di sini saja sudah menghormati kediaman putri daerah. Saya harap kejadian hari ini tidak menimbulkan masalah bagi Raja Agung Ti, saya sungguh minta maaf. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tuan Muda Bai, letakkan hadiahnya. Di sebelah sana saja, kan? Ya, baik. Sampai di sini, Tiviu hanya punya satu keinginan, tidak salah, yaitu ini. Meletakkannya dengan lembut, cepat pergi, sempurna. Tapi pihak lawan tentu saja tidak akan mudah melepaskannya. Tuan Muda Xianglang mulai memprovokasi sang protagonis. Aduh, Raja Agung Ti, kenapa tidak biarkan teman-teman melihat apa isinya? Menyembunyikan dengan misterius seperti ini membuat semua orang penasaran. Hadiah dari Gunung Raja Agung pasti luar biasa. Ini membuat putri daerah juga kesal olehnya. Xianglang, kamu jangan keterlaluan. Tuan Muda Xianglang mengabaikan perkataan tuan rumah pesta dan masih membela diri. Adik Jiun, lihat, kami hanya penasaran. Selain itu, seandainya hadiah yang diberikan Raja Agung Ti ini bermasalah dan melukai adik, itu kan tidak baik. Ini demi memikirkan keselamatan adik. Lagi pula, tidak semua orang tulus terhadap adik seperti aku. Hati manusia sulit ditebak, kita harus waspada. Sampai pada titik ini, dia benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Yang Jiun membantah dengan suara keras. Latar belakang Raja Agung Ti, kediaman putri daerah kami sangat jelas. Kakak ini jelas-jelas sengaja memprovokasi perselisihan. Tiba-tiba Tiviu angkat bicara memotong mereka. Cukup? Bukankah kalian ingin melihat hadiahnya? Benar, hadiah yang aku siapkan adalah bunga roh mimpi telur tingkat 5 yang ditanam sendiri oleh Gunung Raja Agung. Meskipun tidak terlalu berharga, namun cukup bagus untuk membuat sup, meracik obat, atau merawat kecantikan. Meskipun terlihat seperti sawi putih, hadiah adalah ketulusan, bukan perbandingan nilai. Setelah berbicara, dia terkejut dan menyadari. Tunggu sebentar, mana sawi putihku? Kenapa bisa berbunga dan berbuah? Benda yang dibawa Tiviu membuat semua orang yang hadir gempar. Ini bunga mimpi telur. Bunga mimpi telur tidak berbunga seperti ini. Pasti bukan, setidaknya aku belum pernah melihatnya. Aku pikir awalnya ini ulah Bai Xiaolong. Kau tiba-tiba menggunakan sulap jarak dekat. Apa kau Liu Qin? Melihat wajah terkejut lawan, sepertinya bukan dia. Itu tidak ada hubungannya denganku, aku juga tidak tahu kenapa. Lagi pula, siapa itu Liu Qin? Raja Agung itu mulai mengoceh lagi. Di hadapan mereka, Tuan Muda Trenlang dan bawahannya juga sama-sama terkejut.
Tuan Muda Trenlang segera menuduhku dengan keras. Raja Agung Ti, apakah kau membawa sesuatu yang tidak jelas untuk menipu kami? Bocah memang hanya bocah. Menduduki gunung dan menjadi raja hanyalah orang rendahan. Dia bahkan membawa hal-hal yang tidak jelas ke istana Putri Daerah untuk menipu. Kejahatan ini tidak kecil. Dia sungguh rendahan. Si kurus dan si gemuk sudah terbiasa dengan hal ini, mengangkat masalah tersebut menjadi tidak hormat kepada istana Putri Daerah. Tuan Muda Trenlang ini memang licik. Ini sedikit luar biasa. Tivio, anak muda, jika kamu tidak mengerti, kamu bisa bertanya. Tapi tidak boleh bicara omong kosong. Tetua yang berada di hadapan mereka adalah Tetua NGO. Ini Tetua NGO dari Pavilion Obat Roh. Tetua NGO adalah orang yang secara khusus bertanggung jawab menanam obat roh. Apakah Pavilion Obat Roh ingin melawan Istana Raja Suong? Tuan Muda Trenlang bertanya dengan suara berat. Tetua NGO menjawabnya dengan sangat tenang. Pavilion Obat Roh tidak ingin melawan siapapun, kami hanya peduli pada obat roh. Jika Tuan Muda Trenlang salah mengenali benda ini, Pavilion Obat Roh kami terpaksa harus maju untuk mengoreksi. Aku salah mengenali. Aku hanya mengatakan ini bukan bunga mimpi telur. Aku tidak mengatakan benda apa ini. Mungkinkah ini benar-benar bunga mimpi telur? Tetua NGO tidak berbicara lagi dengannya. Buru-buru berbalik ke arah Duong Kaifan dan Tivio, lalu berkata perlahan dan jelas, Raja Agung Ti, Putri Daerah, apakah kalian bersedia menyerahkan bunga mimpi telur ini? Harganya bisa dinegosiasikan. Saat ini Putri Daerah masih belum mengerti. Saya tidak mengerti apa yang ingin Anda katakan. Kredibilitas Tetua NGO membuat semua orang perlahan tidak meragukan obat roh itu lagi. Jika Tetua NGO mengatakan itu adalah bunga mimpi telur, maka memang itu dia. Hanya saja, bunga mimpi telur ini agak aneh. Tunggu sebentar, aku agak terkesan. Tepat pada saat ini, TVU juga menerima pemberitahuan sistem mendeteksi bunga mimpi telur bermutasi. Informasi dari sistem membuat kepercayaan dirinya langsung melonjak. Awalnya aku berniat bersikap rendah hati, tak disangka situasinya langsung berbalik. Sayang sekali, kekuatanku tidak mengizinkan. Benar saja ada jenis bunga mimpi telur yang bermutasi. Jangan-jangan ini mutasi dengan probabilitas 1 dari 100.000. Jeti ini memang bunga mimpi telur. Bunga mimpi yang bermutasi buah kehidupan mengambang. Obat roh tingkat 5, bunga mimpi telur, memiliki khasiat merawat dan mempercantik wajah, menjadi bahan utama untuk memurnikan pil perawatan wajah, pil pemutih, dan pil giok. Bunga tersebut dapat digunakan secara langsung, hanya saja efek obatnya sedikit lebih rendah dibandingkan pil. Bunga mimpi telur memiliki kemungkinan 1:100.000 untuk bermutasi menjadi buah kehidupan mengambang. Setelah dikupas, buah itu dapat digunakan langsung dengan satu-satunya khasiat, mempertahankan masa muda selama 60 tahun tambahan. Kata-kata TVU cukup untuk mengguncang semua orang di sini. Buah kehidupan mengambang dapat mempertahankan masa muda selama 60 tahun tambahan. Akhirnya aku bisa mulai berlagak sekarang. Protagonis karenanya menjadi semakin percaya diri. Raja Agung ini sudah bilang itu bunga mimpi telur, maka itu pasti bunga mimpi telur. Aku berlagak sahabat ini, bahkan langit pun tidak bisa menghentikanku. Hanya sedikit bermutasi, kalian tidak perlu terkejut begitu, jangan terburu-buru, duduk dan lihat aku pamar. Obat roh yang ditanam di kebun obat Gunung Raja Agung memiliki tingkat kelangsungan hidup 100% dan hasil panen 100%. Di bawah bantuan awan obat, tingkat mutasi dan optimalisasi hampir mencapai 100%. Sederhananya, dalam perjalanan ke sini buah itu baru saja bermutasi sepenuhnya. Dalam sekejap, kerumunan menjadi ribut karena obat roh yang sangat langka ini. Buah kehidupan mengambang, buah kehidupan mengambang, benda suci, buah kehidupan penahan wajah. Jenderal, aku mau buah kehidupan mengambang. Raja Agung Ti, Putri Daerah, aku akan menawar buah kehidupan mengambang. Kalian, para bibi ini, apa sudah gila? Menjual semua harta pun tidak akan sanggup membelinya. Suamiku sudah tidak mencintaiku lagi. Aku bersedia mengeluarkan 1.000 batu roh tingkat atas untuk membelinya. Hanya 1.000 batu roh tingkat atas,
Apa kau sudah gila karena miskin? Grup bisnis bersedia membayar 5.000 batu roh tingkat atas. Buah kehidupan mengambang bisa memperpanjang masa muda selama 60 tahun. Ini adalah harta karun tertinggi. Si kurus dan si gemuk juga tidak kalah terkejutnya. Ya Tuhan, Raja Agung Ti sungguh murah hati. Namun, jika masalah ini sampai ke telinga nona muda kedua, masalah besar akan terjadi. Dalam sekejap, Tuan muda Trenlang yang tadinya sombong perlahan menjadi cemas. Dia benar-benar tidak bisa mempercayai matanya. Bagaimana bisa begini? Buah kehidupan mengambang? Kemungkinan mutasi buah kehidupan mengambang adalah 1:100.000. Dia hanya seorang petani, bagaimana mungkin dia bisa menumbuhkan buah kehidupan mengambang? Menjadikan buah kehidupan mengambang sebagai hadiah sepertinya tidak memalukan, kan? Bagaimana? Tuan muda Trenlang, bicara tentang hadiah yang paling cocok, tetap buah kehidupan mengambang milikku, bagaimana menurutmu? Di sampingnya masih ada Xiaolong. Kesombongan protagonis berlipat ganda. Baik Xiaolong si penjilat. Cepat siapkan kursinya. Bukan hanya berlagak keren, sudahlah. Siapa takut? Kapan dia membawa seluruh kursinya, dan dia bahkan ingin menyilangkan kakinya. Sungguh terlalu sombong. Pembalikan situasi ini membuat Tuan muda Trenlang terdiam, tidak bisa berkata-kata. Dia harus pintar bersilat lidah. Sementara itu, putri daerah. Dia sebenarnya ingin sekali menerima benda ini, tetapi juga merasa sangat canggung. Benda ini terlalu berharga, tapi aku sangat menginginkannya. Apa yang harus kulakukan? Itu adalah benda suci buah kehidupan penahan wajah. Jangan-jangan Tu Fiyu sedang menyatakan cinta padaku? Tapi yang aku suka adalah kakak Sheo. Apa yang harus kulakukan? Tapi itu buah kehidupan mengambang, haruskah aku menerimanya atau tidak? Terlalu berharga. TV melihat serangkaian ekspresi keengganannya, berpikir, kenapa dia memarah? Justru pada saat ini, ketua NGO perlahan membuka mulutnya. Putri daerah, lihatlah buah kehidupan mengambang ini. Sebelum kata-kata itu selesai, kotak itu sudah ditutup. Dengan tegas, ternyata Shero yang melakukannya. Benar saja dia sangat memahami pikiran putri daerah. Bagus sekali. Sekali. Di sisi lain, Tuan muda Trenlang setelah kalah satu babak, buru-buru merencanakan langkah selanjutnya. Pangeran, kita harus, Oke. TV melihat mereka berbisik-bisik dan hanya bisa berkata, masih bisa naik ke panggung untuk berlagat seolah-olah berwibawa. Jika diubah menjadi skenario perkotaan modern, dia pasti tidak akan bertahan lebih dari satu episode. Setelah mendengarkan kata-kata bawahannya, dia segera memulihkan sikap sombongnya yang tadi. Berkata, buah kehidupan mengambang memang sangat berharga, tetapi 5 benua besar kami menghormati seni bela diri sebagai yang utama. Bagi kita yang berada di jalur bela diri, harta karun itu tidak bisa meningkatkan kultivasi, jati. Bagi kami yang unggul, itu tidak terlalu berarti. Kata-kata ini benar-benar membuat orang tertawa. Betapa pahitnya. Mencela anggur hijau itu asam karena tidak bisa memakannya. Lihat wajahmu yang memaksakan diri itu. Aku punya sebuah lukisan. Kaligrafi bela diri tingkat Martial Venerable ingin kuberikan kepada putri daerah sebagai hadiah ulang tahun. Kaligrafi tingkat Martial Venerable, itulah kaligrafi yang mengandung kehendak Martial Venerable itu. Ketika Pangeran Suonglang mengeluarkan harta karunnya, bisikan mulai muncul di antara kerumunan. Tetapi tekanan aura ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Jika hadiah diberikan sekarang di perjamuan ini, semua orang mungkin tidak akan mampu menahannya. Apakah ini tekanan aura yang tidak bisa ditahan oleh orang biasa? Harta karun palsu, teruslah berlagak. Tapi dia juga benar. Memberi hadiah yang hasilnya membuat semua orang berlutut, itu memang sedikit tidak pantas. Meskipun harus berlutut, aku ingin melihatnya. Siapa tahu aku bisa mendapatkan pencerahan, berlutut juga tidak rugi. Tapi ini pesta ulang tahun putri daerah. Bahkan putri daerah juga harus berlutut. Jeti, dia bahkan berpura-pura bertanya. Benarkah ada sedikit masalah? Saya ragu untuk memberikannya kepada putri daerah. Saya takut benda ini. Tekanan auranya terlalu berat. Raja Agung Ti,
Menurut Anda, apakah saya harus memberikannya atau tidak? TVU hanya mencibir. Sudah dibawa ke sini, mana ada alasan untuk tidak memberikannya? Apa kau ingin mempersulitku? Ayo, siapa takut? Jika Raja Agung Ti sudah menyarankan saya untuk memberikannya, maka saya mohon Raja Agung Ti, tolong bantu saya serahkan. Pangeran Suong Lang yang licik ini, dia malah secara langsung membuka kaligrafi itu, membuat semua orang sangat khawatir. Gawat, kaligrafi itu dibuka, cepat menjauh, minggir ke depan. Tekanan orang Marshal Venerable bukan lelucon. Dia bahkan berpura-pura tidak bersalah, berkata, "Aduh, saya tidak sengaja melepaskan ikatannya. Maaf, Raja Agung Ti, Anda harus memegangnya dengan hati-hati." Dalam hati dia tertawa. Menerima itu berarti harus menanggung langsung tekanan aura tingkat Marshal Venerable, pasti akan berlutut. Tidak menerima berarti meremehkan ahli Marshal Venerable. Aku lihat apa yang akan kau lakukan. Si kurus dan si gendut melihat itu dan sangat panik. Ya ampun, Raja Agung Ti terlalu murah hati. Tapi jika masalah ini tidak sampai ke telinga nona kedua, akan ada masalah besar. Raja Agung Ti hanyalah Marshal Jenderal tingkat tinggi, di bawah tekanan orang Marshal Venerable pasti akan berlutut. Pangeran Suong Lang benar-benar licik. Kita harus membantu, mungkin kita berdua bisa membantu mengurangi setengah tekanan aura. Masalahnya bukan hanya TPU, tapi juga Bai Xiaolong. Ya ampun, kenapa si bodoh Bai Xiaolong itu masih diam di sana? Posisinya juga menghadap langsung. Apa yang harus dilakukan? Kaligrafi bela diri adalah hasil pemadatan kondisi pikiran dan pencerahan bela diri dari para ahli tingkat tinggi yang secara inheren membawa tekanan aura tingkat tinggi. Pertama, orang dengan kemauan keras atau tingkat bela diri yang setara akan mendapatkan pencerahan darinya. Kedua, orang dengan kemauan keras tetapi tingkat bela diri yang tidak sepadan dapat menggunakan tekanan aura itu untuk melatih diri. Ketiga, orang dengan kemauan yang tidak kuat, jika melihatnya terlalu lama akan menyebabkan aliran darah tidak lancar, bahkan yang lebih serius bisa mengalami penyimpangan Qi Cultivation Deviation. Bai Xiaolong segera terkejut oleh tekanan aura kaligrafi itu. Pangeran Suong Lang saat ini hanya berdiri di samping melihat. Mengalahkan seseorang sebenarnya hanya perlu sekejap mata. Ingin merebut wanitaku, maka kau harus berlutut di hadapanku. Taktik pangeran ini memang canggih, luar biasa. Xiaoru juga tanpa ragu, bergegas maju untuk melindungi Yang Jiun. Putri daerah, hati-hati, jangan melihat langsung ke kaligrafi itu. Xiaoru, apa kau sanggup menahannya? Putri daerah bertanya dengan cemas. Untungnya jaraknya tidak terlalu dekat. Xiaoru menjawab dengan sangat tegas, meskipun tidak sanggup, saya harus menahannya. Ini adalah istana putri daerah. Bagaimana kita bisa kehilangan muka di wilayah kita sendiri? Kekuatan Xiaoru telah meningkat drastis. Adapun TVU menghadapi kaligrafi itu, dia awalnya mengira dirinya akan dikendalikan, dan tekanan aura akan membuatnya tidak bisa bergerak. Tekanan aura yang dipadatkan oleh seni bela diri, hanya ahli Martial King yang nyaris bisa menahannya. Tingkat Martial General tidak bisa bergerak, Martial Master hanya bisa berlutut. Semakin dekat, semakin besar tekanannya. Tunggu sampai kaligrafi ini protagonis menyelimutimu. Kau belum sempat membiarkan Pangeran Suong Lang tertawa di atas penderitaan orang lain selama 3 detik, pemandangan berikutnya membuatnya terbelalak. Sang protagonis dengan santai menerima kaligrafi itu. Pemandangan ini terlalu mengejutkan. Bagaimana dia bisa bergerak? Bukankah dia hanya seorang Martial General tingkat tinggi? Bagaimana mungkin dia tidak terpengaruh dari jarak sedekat itu? Dia bahkan dengan santai membaca tulisan di atasnya. TVU berpikir dalam hati. Selain di Gunung Raja Agung, aku hanya pernah sekali diterbangkan oleh tekanan aura tingkat Martial Saint dari Tuan Zhao. Di dalam Gunung Raja Agung, aku kebal terhadap tekanan aura. Tapi karena setiap hari bersama Tuan Zhao dan Emeo Q, sedikit banyak aku menjadi kebal terhadap tekanan aura tingkat Martial Venerable. Terlebih lagi, ini bukan orang sungguhan yang berdiri di depan, jadi dampaknya tidak besar. Pangeran Suong Lang masih menyimpan secercah harapan, menganggapnya tidak masalah. Meskipun kau memiliki bakat luar biasa dan nyaris sanggup menahan tekanan orang Martial Venerable. Seperti orang bodoh yang mendekat untuk melihat kaligrafi.
Kau pasti akan dipengaruhi oleh pencerahan di dalamnya yang akan membuat TVU mengalami penyimpangan Ki. Karena ku dengar kau menggunakan pedang, sedangkan Marshal Venerable itu menggunakan teknik jari. Usia semuda ini sudah menjadi Marshal Jenderal tingkat tinggi, harus diakui TVO, kau memiliki bakat luar biasa. Tetapi semakin jenius, semakin tidak bisa lepas dari ambisi untuk mempelajari pencerahan bela diri dari para ahli, selalu berpikir bahwa diri mereka akan baik-baik saja. Ini adalah penyakit umum para jenius, aku lihat apa yang akan kau lakukan. Siapa sangka kalimat TVU berikutnya membuat dia hanya bisa menatap terkejut hingga pusing dan tidak mau melihat lagi. TVU sama sekali tidak memiliki bakat dan tidak mengerti peningkatan level. Semuanya hanya mengandalkan ketekunan. Apakah data yang dipaksakan masih bisa seperti ini? Putri daerah, kaligrafi ini mengatakan. Dia menoleh melihat ke arah orang-orang. Pemandangan yang dilihatnya adalah sekelompok orang yang berlomba-lomba untuk berlutut. Ya ampun, apa yang kalian lakukan? Mai Xiaolong juga gemetar tanpa henti. Kenapa sangat tidak nyaman? Aku tidak tahan seperti ini. Rasanya seperti dihimpit gunung, sama sekali tidak bisa bergerak. Tidak sanggup. Aku tidak tahan lagi. Raja Agung Ti, cepat tarik kembali kekuatan supernaturalmu. Bukankah ini hanya kaligrafi bela diri? Apa perlu sampai begini? Sang protagonis bertanya dengan bingung. Xiaoru buru-buru berkata kepadanya. Raja Agung Ti, mohon segera gulung kaligrafi itu cepat-cepat. Orang biasa tidak bisa menahan tekanan aura tingkat ini. Setelah mendengar itu, TVU segera menggulung kaligrafi itu, melakukannya dengan cepat. Hal ini membuat Bai Xiaolong menghela napas lega. Sangat menakutkan, aku hampir saja dipaksa berlutut. Tepat ketika aku hampir berlutut, sabuk pinggangku tiba-tiba memancarkan semacam kekuatan yang menahan lebih dari separuh tekanan aura. Tak disangka sabuk pinggang punya fungsi ini. Inilah kekuatan dari Gunung Raja Agung. Ditambah dengan buku keterampilan bertarung yang baru kupelajari, aku baru bisa menahannya. Tapi meskipun begitu, Bai Xiaolong hari ini juga sangat hebat. Penampilan Bai Xiaolong barusan membuat TVU sangat puas. Bagus sekali, tidak mempermalukan Gunung Raja Agung. Xiaolong menjawab dengan gembira. Tentu saja, lihatlah siapa yang memukuliku. Apa artinya sedikit tekanan aura ini? Tanpa diketahui, kata-kata penuh percaya diri itu didengar oleh si kurus dan si gendut di belakangnya. Kenapa rasanya orang yang dipukuli itu sangat bangga saat bicara? Menurutku lain kali kita bisa memukulnya sedikit lebih keras. Benar, anak ini sedikit membual. 7 kekalahan berturut-turut. Hal ini benar-benar membuat Pangeran Xuanlang marah besar. Bagaimana bisa begitu? Bagaimana mungkin? Bahkan martial artis sampah itu bisa menahan tekanan aura kaligrafiku? Pengikut di sampingnya buru-buru menahannya. Tenanglah, Pangeran. Karena sudah berjanji pada TVU untuk menghadiahkan kaligrafi itu, Anda tidak bisa menyesalinya, itu akan memalukan. TVU juga dengan cepat mengembalikan kaligrafi itu kepada pemiliknya. Putri daerah, mohon terima. Terima kasih, Raja Agung Ti. Yang Jin melihat harta karun di tangannya, diam-diam mempertimbangkan. Tapi harta karun seperti ini ada padaku, jika Pangeran Xuanlang datang untuk menuntutnya kembali, aku tetap harus mengembalikannya. Bagaimanapun juga, ayahku dan Pangeran Xuanlang, kami semua adalah keluarga kerajaan, jadi kami harus menjaga hubungan baik. Tapi membiarkan si brengsek Xuanlang itu menyombongkan diri seperti itu, lalu harus mengembalikan kaligrafi kepadanya, bukankah itu akan menguntungkan si brengsek itu? Di sisi lain, Pangeran Xuanlang sangat menyesal karena kehilangan harta karun itu. Tapi itu adalah kaligrafi bela diri tingkat Marshal Venerable, apa ia kuberikan begitu saja? Jangan terburu-buru, tunggu sampai kita kembali dan bicara dengan pangeran. Kaligrafi ini masih bisa diambil kembali. Beberapa saat kemudian, Duong Kaifen mengusulkan kepada TVU, Sang Raja Agung. Gulungan kaligrafi ini sungguh sia-sia jika disimpan di kediaman putri daerah. Ayahanda sepanjang tahun ditempatkan di luar, sementara formasi militer dan jalan bela diri kami tidak saling berhubungan. Pangkatku juga tidak memungkinkan untuk menggunakan gulungan ini. Lebih baik kuberikan kepada Raja Agung Te. Raja Agung Te pasti bisa memanfaatkannya. Itu juga bisa digunakan untuk melatih bawahan,
contohnya naga kecil Gunung Raja Agung yang hebat itu. Putri daerah secara khusus mengingatkan, Raja Agung Ti, kamu harus berhati-hati melihat tingkah tuan muda Chuanglang itu, dia sudah mengincarmu. TV menjawab, menurutku, dia biasa saja. Kalau begitu aku tidak akan sungkan lagi, gulungan kaligrafi adalah barang bagus, aku akan menerimanya. Setelah berkata demikian, dia dengan senang hati menerima gulungan kaligrafi dari tangan sang putri. Anggap saja sebagai hadiah balasan untuk buah kelahiran kembali dari kediaman putri daerah. Aku sangat suka hadiah itu, terima kasih banyak, Raja Agung Te. Bagus kalau suka. Bagus kalau suka. Penatua Xiao tidak ada di gunung, jadi gulungan kaligrafi ini pas digunakan untuk melatih daya tahan. Tekanan. Bai Xiaolong diam-diam melihat kedua orang itu dari belakang, bertanya-tanya. Bukankah ini seharusnya acara pemberian hadiah? Kenapa pada akhirnya jadi kedua belah pihak saling memberi hadiah? Orang yang paling rugi di sini hanya mungkin Tuan Muda Chuanglang. Bagaimana bisa gulungan kaligrafiku diberikan padanya? Tuan Muda, harga diri. Harga diri? Di mana harga diri? Tapi sekarang harus bagaimana? Dia sudah memberikan gulungan kaligrafi itu kepada Raja Agung Te. Tidak bisa diambil kembali. Bawahan itu berbisik. Nanti kita pikirkan cara untuk memintanya kembali. Harta karun ini harus ada alasan yang jelas, jika tidak akan sulit untuk menjelaskan kepada semua orang. Baik, aku akan menahan diri. Apa langkah selanjutnya? Selanjutnya serahkan pada saya. Setelah berkata demikian, dia melangkah maju dan memperkenalkan dirinya kepada semua orang. Saya adalah Ning Yutsai dari Akademi Han Wen. Begitu semua orang mendengar identitasnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk berdiskusi dengan antusias. Pria terpelajar dari Akademi Han Wen. Kudengar setiap orang di sana mahir dalam puisi, syair, kaligrafi, dan lukisan. Ning Yutsai dengan sombong mengusulkan, pesta ulang tahun putri daerah jika diisi sepenuhnya dengan materi dan kekayaan, pastilah terlalu biasa. Saya bersedia menyumbangkan sedikit seni sastra untuk pesta hari ini. Saya telah menyiapkan beberapa pasang bait kuplet. Apakah ada pria terpelajar dari wilayah Timur Xiao yang bersedia berdiskusi sebentar dengan saya? Kata-kata tantangannya ini membuat semua orang merasa khawatir. Berbalas bait dengan pria terpelajar dari Akademi Han Wen tingkat kesulitannya terlalu tinggi. Lagi pula, jika kita tidak bisa membalasnya, bukankah itu akan mempermalukan wilayah Timur Xiao? Siapa sangka? Setelah kata-kata itu selesai, terdengar Tiviu dan Bai Xiaolong berbisik satu sama lain. Apa orang ini gila? Datang ke pesta ulang tahun orang lain lalu berbalas bait. Mau pamer apa? Kenapa kamu berkata begitu? Membaca puisi dan berbalas bait dalam pesta bukankah hal yang biasa? Tapi itu harus disetujui oleh tuan rumah, kan? Dia belum diizinkan, tapi dia sudah mau mulai. Bahkan ingin mengajak orang lain untuk adu kemampuan. Ini namanya apa? Tidak tahu malu. So akrab, benar sekali. Hari ini kecerdasan naga kecil sangat bagus. Lagi pula, jika yang berulang tahun adalah orang tua, itu masih mending. Ini adalah pesta ulang tahun putri daerah. Kalau mau berpuisi, seharusnya puisi ucapan selamat ulang tahun. Kedua orang itu terus menjelek-jelekannya tanpa basa-basi. Aku pikir-pikir benar juga, berbalas bait sepertinya kurang cocok. Jangan-jangan mungkin mereka ingin memanfaatkan pangeran daerah yang sedang tidak di rumah untuk membuat onar. Bisa jadi juga semua pria terpelajar ingin mencari ketenaran. Tidak hanya Tiviu dan Bai Xiaolong, bahkan orang-orang dari wilayah Timur Xiao pun tidak bisa menahan diri untuk ikut menyahut. Benar, biasanya hal itu dilakukan pada pesta ulang tahun orang tua, sekelompok pria terpelajar muda berbalas bait demi mencari ketenaran. Putri daerah masih sangat muda, tidak pantas jika ada orang yang berbalas bait untuk adu kemampuan di pesta ulang tahunnya. Benar, ini bukan kompetisi sastra. Mereka ingin menggunakan pertarungan sastra untuk menyelamatkan muka, hanya ingin terkenal. Pria terpelajar macam apa itu? Tidak tahu tempat. Walaupun berhasil berbalas bait pun. Ini bukan ujian Jinshi, lagi pula. Mengapa harus menyetujui keinginannya? Dia mau berkompetisi ya kompetisi sendiri? Apa dia gila? Bukan. Ning Yutsai itu gila karena terlalu banyak membaca sampai bodoh.
Pria terpelajar hebat dari Akademi Hanwen bahkan tidak mengerti prinsip tamu harus mengikuti tuan rumah. Kata-kata ini membuat Ning Yutsai gemetar karena marah. Tu Fiu masih terus menggunakan lidahnya yang sinis. Dunia. Detik berikutnya, dia langsung memuntahkan darah di tempat. Sialan. Bagaimana aku harus membalasnya? Hal ini membuat Tu Fiu semakin menghina. Baru segitu saja sudah muntah darah? Begitu mudah tersinggung, kemampuan sastranya bahkan belum keluar. Berbakat, 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 sungguh sangat berbakat. Tuan muda Ning, ada apa denganmu? Pangeran Chunglang melihat Ning Yutsai muntah darah dan jatuh, dan berlari mendekat dengan cemas. Ning Yutsai dengan susah payah menjawab, "Pangeran, maafkan saya, mereka terlalu hebat." Setelah 3 kali berturut-turut dipermalukan oleh Tu Fiu, mustahil bagi Pangeran Chunglang untuk tidak marah. Pangeran Chunglang tiba-tiba berbalik, menatap sang protagonis dengan mata penuh niat membunuh. Sialan, dalam hal hadiah dia menang dariku, gulungan kaligrafi seni bela diri pun jatuh ke tangannya. Raja Agung Tu masih mau adu kemampuan, Tuan muda Ning bahkan belum mulai tapi sudah dibuat marah hingga muntah darah olehnya. Bocah ini jelas-jelas ingin merebut putri daerah dariku. Sang protagonis memang tidak takut pada siapapun. Dia berkata dengan sombong, "Memang sejak awal ditujukan padaku, apa yang perlu kutakutkan? Apa? Pertarungan pertama adu kekuatan, pertarungan kedua adu sastra, pertarungan ketiga adu kekuatan bela diri. Ayo, aku, siap bertarung sampai akhir hari ini." Bai Xiaolong yang berdiri di belakang tidak percaya. Mereka benar-benar punya barang berharga itu. Gulungan kaligrafi itu sudah menjadi milik Gunung Raja Agung. Sungguh ajaib. Pangeran Chunglang memutuskan untuk membalas dendam, segera memanggil kartu truf andalannya. Tu Min Er. Sosok bertubuh raksasa ini adalah anggota dari suku besi hitam dari ras Baskin, putra dari kepala suku besi hitam pemecah taring. Semua orang yang melihat Tu Min Er sangat terkejut. Itu Baskin dari perbatasan wilayah Barat Zhou. Kenapa dia bisa datang ke sini? Putri daerah Duong Kei Fan juga merasa terkejut. Bukankah perbatasan wilayah Barat Zhou adalah daerah strategis tempat ayahandaku dan Pangeran Chuang ditempatkan? Kenapa Baskin dari sana malah menjadi bawahan Chunglang? Aku curiga, jangan-jangan Pangeran Chuang ingin menyerang tempat itu? Seperti yang kalian lihat, ini adalah Baskin di dekat wilayah Barat Zhou, Baskin dari suku Aliansi Baskin. Ku dengar sifat mereka buas, kejam, dan licik. Tu Fiu bertanya dalam hati, dunia ini bahkan punya ras itu. Bagaimana dengan elf dan dwarf? Apa ada ras abadi juga? Lumayan menarik. Berbicara tentang Tu Min Er, Pangeran Chunglang dengan cepat mendapatkan kembali penampilan sombongnya. Buas, licik, dan berbahaya. Bukankah mereka juga telah ditaklukkan oleh kediaman Pangeran Chung? Seiring dengan itu, diskusi pun semakin ramai. Itu ras Baskin. Bisa menaklukkan ras Baskin, seberapa kuat kediaman Pangeran Chung? Pasti setara dengan kediaman jenderal wilayah Tengah Zhou. Kediaman jenderal belum tentu, tapi jika ditambah ras Baskin, barulah bisa dibandingkan. Bagaimanapun juga, kediaman jenderal kekurangan personel. Dengan ditaklukkannya ras Baskin, perbatasan akan sedikit lebih damai. Sang protagonis merasa ada yang tidak beres. Bukankah mereka yang berbeda ras akan memiliki niat jahat? Ini adalah ancaman tersembunyi. Pembicaraan ini membuat sang protagonis juga harus waspada terhadap Tu Min Er. Dia buru-buru melirik Bai Xiaolong, menanyakan kepadanya tentang kekuatan ras Baskin. Ia mengira akan mendapat bantuan, tetapi ternyata malah mendapat jawaban acuh tak acuh dari pihak lawan. Aku hanya seorang tuan muda kaya dari daerah kecil. Apa Anda yakin ingin bertanya kepadaku? Beberapa kalimat dari naga kecil itu sungguh membuat si kurus ingin memukulnya. Kenapa aku merasa kamu sangat bangga? Kalau naga kecil tidak tahu, biar si kurus dan si gendut yang memberitahumu. Semua orang bilang ras Baskin itu buas hanyalah rumor. Sebenarnya ras Baskin juga sangat menyedihkan. Oh, bagaimana maksudmu? Tu Fiu menunggu jawaban. Menurut cerita si gendut, Baskin tidak bisa berkultivasi ki spiritual, tetapi tubuh mereka lebih kuat daripada ras manusia.